Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat teman-teman semua yang udah nonton video aku. Dan di video kali ini aku mau sharing sama teman-teman semua bagaimana teknik sederhana yang bisa kalian lakuin ketika rasa cemas itu datang. Tapi sebelum aku mau ngasih tahu nih tekniknya dan tipsnya apa nih, jangan lupa untuk like dan juga subscribe video aku. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Oke. Langsung aja, sebelum aku mau cerita ke sana, aku mau ceritain dulu soal kondisi anxiety yang aku alamin. Jadi gini, dulu aku ini anxiety itu nggak separah 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu ya. Jadi awal-awal itu aku itu memang mengalami anxiety yang mendadak. Itu aku rasa mungkin karena semakin beban berat yang menimpa hidup aku selama bertahun-tahun, mungkin selama hidup aku, dan mungkin juga aku stres terlalu berlebihan sampai akhirnya aku mengalami koslet kali ya. Otak aku tuh kayak ngeheng banget kali gitu. Makanya aku tiba-tiba mengalami cemas yang mendadak itu, mengalami panic attack yang mendadak. Dan yang jadi masalahnya itu mungkin dulu gak akan separah sampai aku kena fobia sosial gitu. Dulu mungkin aku bisa dikategorikan rasa cemas aku masih di angka 3 atau 1 doang gitu, 1, 2, 3 doang gitu pada saat itu. Tapi karena aku ngerasa trauma pada saat itu dan aku nggak pernah mau mengingat dan aku nggak mau itu terulang lagi, esok harinya aku menunggu waktu dan aku kayak rekam kejadian rasa cemas itu dan aku dirasa terus sampai akhirnya ya tubuh juga kayak mewanti-wanti nih, tubuh juga kayak jaga-jaga nih, takut terjadinya cemas, sampai akhirnya malah cemas itu datang karena pikiran kita sendiri. Setuju kan? Jadi rasa cemas kita ini datang karena emang dari pikiran kita berawalnya, dan sampai akhirnya itu mendarah daging dan kita terbiasa untuk menghindari rasa cemas itu. Dan rasa cemas itu semakin besar, apalagi dengan pikiran kita yang kemana-mana. Kita kait-kaitin nih sama penyakit nih, kita kaitin nih sama penilaian orang lain nih, pokoknya banyak hal. Apalagi penyakit kita itu, kesalahan kita ini kayak selalu googling gitu, kayak cari-cari apa ya, informasi gitu. Jadi yang bikin kita semakin down, semakin anxiety kita tuh jadi semakin parah gitu. Nah, aku mau ngasih tips nih buat kalian yang terbiasa dengan munculnya rasa cemas itu, munculnya rasa nano-nano itu, munculnya rasa nggak nyaman itu di pikiran kita. Karena otak kita itu terbiasa dengan rasa cemas dan rasa ketakutan, dan itu sampai mempengaruhi aktivitas kita sendiri gitu. Kita kan kadang jadi nggak bisa ngontrol nih, tiba-tiba datang kita keluar rumah. Aku kan lebih sosial anxiety ya, aku lihat orang aja itu udah bikin jantung aku udah mau copot, udah keleyengan, udah pandangan mata aku kosong gitu. Karena apa yang aku lihat tuh gini loh, aku ngelihat orang tapi pikiran aku kemana, tapi pandangan aku pengen dikuat-kuatin buat kelihatan oke-oke aja, dan itu udah deh nyiksa. Tapi kan tetap aja gitu, kalau kita mikirin ke situ, tujuan kita ke depan itu adalah bagaimana caranya kita itu untuk fokus ke depan, memikirkan kesembuhan kita, dan kita tetap fokus untuk melangsungkan kehidupan kita. Tekniknya kayak begini, aku kasih ilustrasi buat teman-teman semua. Anggap kita lagi nonton channel YouTube gitu. Ketika kita lagi nonton YouTube, nah pas kita lagi nonton YouTube itu, kita fokus ke tontonan kita. Sama aja seperti kita lagi fokus memikirkan masa depan kita lagi fokus memikirkan masa depan kita. Nah, tiba-tiba ketika kita lagi fokus nonton YouTube, datang nih si iklan. Kita kan suka lihat nih, tiba-tiba muncul iklan. Gak jauh dengan kehidupannya kita. Ketika kita lagi fokus kerja, kita fokus lagi mikirin masa depan, ngelakuin aktivitas yang mau kita lakuin, yang kita hadapin itu, tiba-tiba rasa cemas itu datang. Tugas aku, kayak halnya kita nonton YouTube, datang nih muncul iklan. Saat muncul iklan, kita nggak boleh terima itu iklan. Kita nggak boleh
klik tuh iklan, tapi kita harus skip. Kita harus skip. Iklan itu gak jauh seperti kayak ketika rasa cemas itu datang, kita nggak boleh terima itu rasa cemas itu, kita skip. Kita tolak, oke, ini cuma cemas, kita tahu ibaratnya kayak ini cuma iklan, oke, lewatin. Skip. Kalau enggak ya diilangin gitu loh gitu iklannya, sama aja kayak cemas ini gitu, tiba-tiba cemas ini datang, pikiran negatif ini datang, oke, skip sampai akhirnya ya kita terbiasa. Jadi teknik itu yang menurut aku sangat efektif ketika rasa cemas itu datang, karena ketika ibaratnya rasa cemas itu datang, kita lagi melakukan aktivitas, coba mainin logika kita. Aku harap kita mainin logika kita, karena selama ini kita selalu mainin namanya perasaan kita. Kalau kitanya terlalu mainin perasaan kita, ya bakal hancur gitu. Karena apa? Rasa anxiety itu adalah rasa emosional. Perasaan kayak rasa takut, rasa khawatir, takut ini, takut itu adalah perasaan. Tapi bukan logika yang main gitu. Karena kalau logika itu bisa mikir gitu, dia bisa jauh lebih mikir realistis dibandingkan dengan perasaan. Kalau perasaan itu nggak bisa. Dan kebanyakan namanya manusia itu lebih, makanya untuk sekarang ini buat teman-teman semua, kita harus mainin logika kita. Mau nggak mau kita mainin logika kita gitu, walaupun susah, walaupun berat, skip, lupain. Jadi buang semua rasa cemas kita ini. Jadi jangan ditekan tombolnya gitu. Pas kita emang datang cemas, jangan diterima sama tubuh kita. Karena apa? Tubuh kita itu nggak bisa bedain mana ini yang benar, mana enggak. Karena kita ibaratnya gini, aku takut sama manusia gitu, ibarat ketemu sama orang aku takut. Tapi kan kalau logika sebenarnya ngapain aku takut gitu kan? Nggak bener kayak gitu. Tapi kayak tubuh, kalau kitanya terlalu ngikutin yang namanya perasaan, otomatis kita ngikutin, karena tubuh itu ibaratnya nggak bisa bedain mana itu benar, mana yang enggak. Kita samain aja, kayak aku takut sama manusia sama aku takut sama macan, disamain gitu ibaratnya. Aku rasa ketika kita udah terbiasa dengan hal itu, lama-lama rasa cemas itu nggak bakalan datang lagi, karena kita udah bisa menguasai ini. Karena apa? Rasa cemas itu karena kita nggak bisa menguasai diri kita sendiri. Tapi ketika kita udah bisa menguasai diri kita sendiri, kita udah tahu itu hanya cemas doang, anxiety doang, aku rasa cemas itu nggak bakalan muncul lagi, nggak bakalan hadir lagi. Jadi memori kejadian yang kemarin itu, karena yang jadi masalah itu kita itu selalu merekam terus kejadian-kejadian, memori-memori yang gak nyaman itu, rasa nano-nano itu, rasa kita trauma itu dengan rasa cemas kita yang kemarin, rasa cemas kita yang dulu, terekam terus sampai akhirnya kita terlalu sensitif dengan ini semua. Jadi buat teman-teman semua, ketika kalian ngerasain rasa cemas itu datang ke tubuh kalian, coba mainin logika kalian munculin yang lebih tinggi lagi logikanya dibandingkan perasaan. Karena itu cuman hanya perasaan dan emosi doang. Karena itu kita sadarin sendiri kalau itu cuman cemas. Kita sendiri tahu bagaimana gejala anxiety itu dari mana, masalahnya itu dari mana. Jadi kalian yang mesti ngontrol diri kalian. Kalau misalkannya kalian bisa ngontrol diri kalian, aku yakin rasa cemas itu nggak bakalan datang. Oke, gitu aja. Mudah-mudahan tips ini, cara ini bermanfaat, dan selama ini aku pakai teknik seperti itu benar-benar membantu. Oke, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat dan bisa kalian gunain dan cocok untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.